Nggak pernah terbayangkan 3 tahun lalu waktu saya ke Wuhu, China ya. Saya pernah lihat mobil ini, waktu itu belum boleh dokumentasi, belum boleh di foto-foto, cuma boleh kelihat mata aja gitu ya. Karena memang waktu itu ada di lab design ya. Mobil ini masih berbentuk clay. Memang namanya sudah ada J7, tapi dia belum bernama Jeko, karena Jeko sendiri sebetulnya itu merupakan holdingnya dari Chery Group ya. Jadi memang di Indonesia pun dia masuk dalam Chery Sales Indonesia, Jeko sendiri. Dan ini dia mobil yang sudah diluncurkan Indonesia, bahkan sudah dijual dengan teknologi canggihnya, Jeko J7 Super Hybrid System. Oke, jadi Jeko J7 SAS ini dia bermain di kelas yang cukup panas ya. Bisa dibilang rival-rivalnya sudah lebih dulu hadir, misalnya kayak Toyota ada Yaris Cross yang hybrid ya. Lalu ada Honda HR-V yang juga sekarang sudah hybrid atau namanya e-HEV. Tapi ya, si Jeko ini J7 dia datang dengan teknologi hybrid yang lebih advance. Karena memang dia menggunakan teknologi plug-in hybrid, artinya bisa isi bensin, bisa dicas layaknya mobil listrik. Jadi memang ini mobil seperti layaknya kita sedang bawa mobil listrik sih. Tapi nanti kita jelasin satu persatu ya. Saya mau jelasin dulu soal dari desainnya ya. Jadi kalau dari yang pernah saya temui dulu di Wuhu, China, desainnya memang mirip-mirip, cuma memang dia belum pakai nama Jeko ya, masih pakai nama atau pakai logo Chery gitu. Kalau Jeko menyebutnya grill ini dengan waterfall grill. Jadi kayak semacam air terjun gitu ya. Dan lampunya dia sudah teknologi LED proyektor ya, ada 2 buah di sini. Lalu DRL-nya pun ini juga jadi ciri khas si Jeko itu sendiri ya. Dan kalau kita ngelihat dari sampingnya memang ini peleknya mirip banget kayak mobil listrik ya kan. Serba tertutup ya. Dia meskipun ya ini kombinasi alloy sama plastik. Jadi alloynya di bagian sininya nih yang bisa dilihat teman-teman ya, kombinasi antara polis dan hitam. Lalu bagian abu-abunya dia pakai plastik. Ukurannya juga lumayan besar di 19 inci dengan ban 235 50 R19. Jadi masih enak lah untuk aktivitas harian, masih tebal seperti itu ya. Dan ini juga ya seperti kayak mobil listrik pada umumnya. Jadi ketika misalnya saya, ini kan megang anak kunci ya kan? Kalau dideketin, dia pasti akan terbuka secara otomatis. Begitu kita menjauh, coba ya. Nah, ya kan? Saya nggak ngapa-ngapain, tapi dia langsung nutup lagi secara otomatis. Begitupun ketika kita deketin, langsung kebuka. Jadi emang sepraktis itu. Bahkan untuk nyalain mobil segala macem, itu nggak usah lagi pencet tombol-tombol. Tinggal duduk, rem, langsung jalan, udah bisa gitu ya. Terus kalau kita lihat di sini, ini udah ada roof railnya ya, tinggal pasang crossbar aja. Dan ini fungsi loh. Ini fungsi nih, bukan cuma gimmick, bukan cuma tampilan, tapi emang ini berfungsi. Lalu di atasnya ada panoramic sunroof yang gede banget. Panoramic sunroof ya, jadi udah kaca besar dan bisa dibuka gitu. Dan yang penting apa coba? Buka tirainya elektris, jadi nggak bisa kayak HR-V kan dibukanya repot gitu ya satu-satu. Nah ini karena kita deket jauh, dia bingung nih mau buka apa mau tutup gitu kan. Oke, portnya di sini ya. Ini ada port CCS2. Jadi kalau plug-in hybrid biasanya dia cuma AC ya, tapi ini dia bisa DC. Ya kan? Jadi pengecasannya kalau mau pakai SPKLU itu bisa banget sampai yang 40 kW. Jadi gede banget ya. Bisa sampai 40 kW gede loh. Dan ini nggak cuma untuk input aja, karena dia juga sudah punya fungsi V2L atau vehicle to load ya. Artinya dia bisa jadi sumber energi ketika misalnya baterainya penuh, kan baterai juga lumayan besar di 18,3 kWh. Lalu dia bisa mengeluarkan tenaga atau daya sampai 3.300 watt. Jadi mau apa, kompor listrik, magic jar, apalagi AC portable juga bisa. Jadi emang gede banget. Jadi kalau kebayang teman-teman mati lampu di rumah gitu ya, bisa pakai mobilnya. Atau misalnya lagi aktivitas luar gitu kan, atau misalnya lagi camping, ya udah bisa banget kita manfaatin listrik yang ada di situ. Desain lampu belakangnya ya semua sudah LED. Ini kelihatan banget dari ujung ke ujung, dan ini juga ciri khasnya seperti tadi yang di depan ya. Jadi kombinasinya lucu nih.
unik ya. Dan kelihatan bodinya di belakang itu kayak bongsor gitu karena memang si mata kucingnya ada di bagian samping, yang mengesankan memang si bodinya itu jadi lebar gitu. Asik banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal dimensi juga ya, jadi memang nggak cuma dari bodinya yang kelihatan besar gitu, tapi secara dimensi panjang ya memang ini bisa dibilang yang paling panjang ya kalau dibandingkan sama HR-V misalnya, sama Yaris Cross Hybrid misalnya ya. Kalau yang itu sekitar 4.300-an, tapi ini secara dimensi dia bisa panjangnya 4.500 mm. Dan efeknya apa? Tentu pengaruh ke dalam kabinnya, nanti kita bakal tes. Tapi kita mau lihat dulu bagasinya ya. Udah power tailgate, jadi nggak usah repot-repot lagi. Lalu ada tonneau covernya juga ya. Ketika bawa barang yang lumayan berharga, mungkin tas-tas gitu supaya nggak kelihatan dari luar, ini bisa banget tinggal dipasang aja. Di sini emang nggak ada ban serep, jadi cuma ada tie repair kit ya. Ada di sini, lalu segitiga pengamannya ada di atas ya. Nih. Tuh, jadi kita bisa ngambilnya dari sini. Ini udah kayak Mercy zaman dulu ya, taruhnya di sini. Dan ini juga ada chargernya, sudah dapat charger ya. Yang 2200-an, jadi bisa ngecas ke colokan rumah. Tapi pastikan untuk di rumahnya kabel groundingnya sudah kepasang, karena kalau enggak dia bakal fault ya, jadi nggak bisa ngecas. Jadi kalau mau ngecas di rumah pastikan dia sudah harus groundingnya terpasang dengan benar. Terus ini juga kalau misalnya teman-teman butuh kapasitas yang lebih luas lagi, tuh bisa dilipat ya, konfigurasi 60-40, dan ini lumayan rata lantai walaupun di depannya dia agak sedikit menanjak. Tapi setidaknya ketika mau bawa barang yang ukurannya panjang ya, dan orang masih tetap bisa duduk di sebelahnya, jadi praktis banget, mantap. Nah, ini pengaruhnya kalau dimensi mobil tadi bisa dibilang besar gitu ya. Jadi memang dengan dimensi panjang yang 4.500 mm atau 4,5 meter, efeknya adalah ini legroomnya ya memadai banget ya. 10 jari aja masih lebih, lalu headroomnya juga ini yang masih ya, kalau di sininya aja 5 jari masih ada gitu ya, apalagi ketika si cover ini dibuka, ini masih jadi lebih gede lagi. Kita coba buka ya. Hello Jeku, open sunroof. Apa katanya? Kita buka manual aja lah ya. Oh, mobilnya belum nyala, ini harus ditekan dulu remnya ya. Jadi memang karena selayaknya mobil listrik, jadi ketika tadi saya keluar dianggapnya lagi nggak ada pengemudi ya. Jadi nanti ketika duduk di depan, injek rem itu baru bisa gitu. Tapi ya kita ngeliat lagi di sini fasilitasnya ya. Sini ada seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang, ada isofix juga. Jadi kalau teman-teman punya child seat yang sudah ada fitur isofix-nya bisa pasang di sini. Ada cup holder 2 juga, bisa jadi armrest ya. Cuma memang kalau untuk yang AC, ini kisi-kisinya cuma satu aja. Jadi rebutan buat penumpang ke belakang. Tapi setidaknya ada port A sama port Type C untuk pengecasan. Lalu di sini juga untuk tempat penyimpanannya ya. Ada dalam juga di sini, ada yang kecil juga buat naruh smartphone ketika lagi ngecas gitu. Ya, ngecas taruhnya di sini. Jadi emang praktis banget. Terus ngikutin expander, Bang. Oh iya, banyak emang sekarang mobil-mobil itu yang ngikutin expander ya. Gitu. Terus ini juga elektris sudah kanan kiri, dan ini ada praktis juga ya ketika misalnya mau geser kanan kiri depan belakang rebahnya, ini bisa diatur dari pengemudi. Jadi bisa dari sini nih. Enak banget supaya lebih gampang ya, pengemudi nggak harus kayak gini. Wah, nanti yang ada apa? Kecepit. Iya kan? Oke. Kita ke depan. Oh iya, sebelum ke depan tadi saya lupa nih. Jadi karena di kanan kiri ini ada bukan ya. Jadi kalau yang kanan tadi kan untuk listrik, bisa DC, bisa sampai 40 kW. Kalau yang kiri ini bisa untuk ngisi bensin ya teman-teman ya. Tuh, kiri bensin. Di sini dianjurinnya round 92 atau lebih ya. Artinya kalau Pertamax sudah lebih dari cukup untuk mobil ini, dan bahkan klaimnya ya, ini bisa jalan sejauh 1.300 km dengan kombinasi
baterai dan juga bensin yang tersedia di mobil ini. Kalau untuk mobil ini kan kalau EV mode-nya aja itu bisa sampai hampir 100 kilo ya. Artinya dengan ini kemarin sih total ke Bali ada yang 1300 berapa ya? 90-an ya? Atau 1370 atau 390 gitu. Artinya memang ini sekali isi bahan bakar dan sekali isi baterai penuh bisa jalan jauh banget nggak pulang-pulang. Nah ini ada isi akses ya, jadi ketika misalnya kita baru masuk, si joknya mundur dulu supaya kita masuknya lebih gampang. Dan kita tutup lagi pintunya, joknya akan balik ke pengaturan terakhir setelah kita set ya. Udah gampang. Dan ini mobilnya sebetulnya belum bisa jalan, belum ready. Kita tinggal injek rem aja, set. Udah, sebetulnya ini mobil udah bisa langsung jalan. Jadi kayak mobil listrik yang ada di Chery Group ya, nggak usah pencet-pencet tombol segala macam. Tinggal duduk, injek rem ya, pasang seat belt, bisa jalan gitu. Jadi memang sepraktis itu. Bahkan untuk keluarnya pun, untuk mematikannya, kita tinggal keluar aja, tinggalin mobil ya, dalam keadaan masih nyala. Yang pasti harus di-P kan. Itu udah gitu udah si mobil kekunci, sistem mobil langsung mati. Jadi emang praktis banget. Atau kalau misalnya teman-teman pengen matiin secara manual pun bisa ya. Jadi tinggal di slide aja ke bawah. Jadi ini udah kayak smartphone teman-teman, ukurannya besar ya, 14,8 inci. Tinggal di slide ke bawah. Di sini ada power off ya. Tinggal confirm aja kalau kita emang mau benerin mau matiin si mobilnya. Dan di sini juga ada beberapa informasi, misalnya kayak nah nih ya, kita kalau mau nyalain auto hold di sini, head up display-nya pun mau dinyalain atau matiin bisa di sini. Nah ini juga bisa diatur. Terus pengaturan untuk pelipatan si spion, round view monitor ya, bisa di sini juga. Mana tadi hilang? Oh ini ada electric parking brake-nya. Kalau kita mau nyalain atau matiin bisa di sini ya. Central lock-nya juga bisa di sini kan. Walaupun di sini juga sebetulnya ada juga nih teman-teman. Jadi memang tetap ada shortcut beberapa tombol ya. Ini yang masih penting sih sebetulnya. Karena apa? Karena beberapa mobil listrik ya, itu udah minim-minim tombol tuh. Kadang menyulitkan ya. Dan kalau di sini masih tersedia. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Jadi kalau di sini ini ada kita ke new energy ya. Nah, di sini juga ada beberapa power saving mode-nya. Ini ada 3. Jadi initial, ini juga ini factory default-nya di sini. Lalu ada smart, atau ada force. Nah, di force ini kita bisa ngatur seberapa persen, misalnya kita mau baterainya kita mau ngisi sampai 80%. Nah, jadi nanti bakal otomatis si mesinnya akan menyala kalau lagi jalan ya, sambil mengisi si baterainya sampai 80%. Misalnya kita sampai mau camping gitu ya, butuh V2L supaya nanti listrik tetap ada, jadi kita nyalain dulu sampai di sini, sampai 80%. Jadi baterai bisa ngisi secara otomatis tanpa kita harus isi dari eksternal. Ya, akan lebih baik lagi sih sebetulnya kalau kita ngisi dari eksternal ya. Lalu energi recovery intensity-nya ada 3 ya, ada low, medium. Ini semakin high artinya energi recovery-nya itu akan semakin baik lagi, tapi rasa berkendaranya mungkin mobil agak nahan gitu ya. Gitu. Nah, ini tadi setting head up display. Vehicle setting juga bisa di sini, ambient light bisa di sini, bisa ngikutin sama driving mode atau rhythm dari musik gitu ya. Jadi dia lebih kedap-kedip. Tapi kadang pusing sih. Jadi mendingan ngikut ke link driving mode aja. Gitu. Tapi kalau dari sisi tampilan ya, mungkin ini mirip-mirip sama mobil-mobil listriknya si Chery gitu ya. Mobilnya simple, dashboardnya simple, desainnya simple gitu kan. Dan si panel instrumennya pun juga terlihat simple. Dan kita pengen langsung aja ngerasain seperti apa rasa berkendaranya. Langsung aja ya. Salah satu kelebihan dari Jayco J7 sudah tentu soal konsumsi bahan bakar berkat teknologi plug-in hybrid electric vehicle. Hasil tes kami di rute dalam kota bahkan bisa mencapai 34,5 km per liter. Pengetesan ini pun saat baterai di indikator menunjukkan angka 30%. Sebab, bila dalam keadaan baterai penuh, MID selalu bertahan di angka 50 km per liter. Dengan teknologi PHEV memungkinkan J7 ini bisa berjalan hanya dengan mode EV sejauh 100 km dengan baterainya yang punya kapasitas 18,3 kWh.
Sekedar info, J7 ini menggendong mesin 1500 turbo, tenaga mesinnya bisa mencapai 140 dk dengan torsi 215 Nm. Sedangkan, motor listriknya memang lebih dominan, tenaganya saja sampai 201 dk dengan torsi 310 Nm. Makanya tak heran kalau klaim akselerasinya dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu tempo 8,5 detik. Yang saya suka juga soal komposisi dari suspensi. Biasanya mobil Cina itu punya karakter yang lembut, tapi tidak pada J7. Karakter suspensinya terasa moderat, sehingga saat diajak menikung, body roll-nya tidak terlalu parah. Soal fitur ADAS, ini juga terbilang lengkap ya, bahkan ada total 19 fitur ADAS di mobil ini. Hal ini bikin berkendara semakin aman dan nyaman. Jadi konklusinya, J7 sangat bisa memberikan perlawanan di kelas small SUV, terlebih di saat harus melawan mobil-mobil yang sudah berteknologi hybrid. Dibanding Yaris Cross Hybrid atau HR-V Hybrid, harga J7 memang sedikit lebih mahal di harga 499,9 juta. Namun, dengan fitur yang lengkap serta efisiensi bahan bakar yang irit, ditambah bisa menggunakan mode EV, dan memungkinkan banget nih, layaknya mobil listrik di dalam kota, membuat Jayco J7 punya nilai lebih. Paling PR-nya adalah yakni soal pelayanan purna jual yang harus ditingkatkan tentunya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.